kabar, Pak? Saya merasa rapat pleno Golkar. Kenapa sehat? Memorandum UIWAS. Memorandum ini disampaikan untuk mendukung dan memperkuat pernyataan sikap dari guru besar, akademisi, dan pimpinan dari 67 perguruan tinggi di Indonesia, PP Muhammadiyah, PBNU, Pusat Studi Hukum Tata Negara FAUI, dan Komnas HAM, serta berbagai elemen masyarakat yang menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Memorandum ini didasarkan atas temuan dan kajian dari isi materi serta proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami bertanda tangan di bawah ini dengan memperhatikan cara, proses, dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan dengan mempelajari, mengkaji, serta mendalami secara seksama isi dan ketentuan pasal-pasal undang-undang tersebut yang telah ditandatangani disahkan oleh Presiden RI tanggal 2 November 2020. Memperhatikan reaksi, tanggapan, dan dampak sosial politik dan kepastian hukum serta ketertiban dan keamanan masyarakat bangsa, UIWAS merasa perlu mengeluarkan memorandum dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, baik proses pembuatannya maupun substansinya adalah bertentangan dan menyimpang secara mendasar dari Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima, dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 1 ayat 2 dan pasal 27 dan pasal 33. 2. Bahwa penyimpangan tersebut dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis oleh Presiden dan DPR dapat diberikan sebagai upaya dengan niat dan rencana jahat untuk menerabas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dengan melakukan perubahan, penghilangan, dan penghapusan berbagai pasal dalam 79 undang-undang lainnya dan menggantinya dengan menyisipkan pasal-pasal baru sehingga membuka peluang bagi pelanggaran-pelanggaran konstitusional lebih lanjut. 2. Bahwa ternyata rencana dan niat tersebut secara cermat telah diuji coba terlebih dahulu oleh Presiden dan DPR dengan dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 15 2019 yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Oktober 2019, yaitu 1 hari setelah Presiden dilantik pada periode kedua masa pemerintahannya. Sehingga dengan perubahan ini memungkinkan Presiden melakukan intervensi dan kontrol terhadap proses legislasi. 3. Bahwa selama proses pembahasan Undang-Undang Nomor 11 2020 tersebut, baik Presiden maupun pihak DPR tidak secara transparan mengajak masyarakat dan elemen publik untuk berpartisipasi secara kognitif dalam menanggapi dan atau mengkritisi RUU tersebut. Padahal, transparansi dan keterbukaan merupakan salah satu azas yang harus dipenuhi sesuai dengan sistem dan mekanisme proses pembuatan peraturan perundang-undang yang ada dan masih berlaku. 3. Bahwa oleh karena format, sistematika, dan pendekatan serta penerapan model Omnibus Law pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut masuk baru dan belum sesuai dengan ketentuan dasar dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan law making process, serta proses dan prosedur legislasi yang dijalankan oleh DPR dalam rentang waktu yang relatif sangat singkat adalah menyimpang dari konvensi dan ketentuan waktu pembahasan setiap peraturan perundang-undangan. Seharusnya sebelum Omnibus Law diterapkan, perlu dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu pengujian publik, sehingga produk undang-undang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara juridis formal dan tidak melanggar asas kehati-hatian atau prudence. 5. Bahwa dengan disahkan undang-undang tersebut oleh Presiden di tengah-tengah protes dan tuntutan serta penolakan elemen publik dan warga masyarakat pada umumnya, telah menunjukkan cara gamblang, cara-cara pendekatan dan sikap serta reaksi Presiden RI yang acuh dan abai atas berbagai pelanggaran yang diperbuatnya bersama DPR yang dapat menimbulkan komplikasi yang merusak dan mengacaukan tatanan hukum nasional. Akibat ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran berat dan serius yang dilakukan oleh Presiden dan DPR. Meskipun ada kemungkinan batalkannya undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dan atau Mahkamah Agung di kemudian hari, hal itu tidaklah menghapus perbuatan dari pelanggaran-pelanggaran berat tersebut. Usul dan rekomendasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, UIWAS mengajukan usulan dan rekomendasi kepada MPR untuk dapat mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan sidang istimewa atau darurat dengan terlebih dahulu menyatakan: pertama, tindakan DPR dan Presiden telah mencintai ketentuan dasar dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, membatalkan dan atau menunda penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut karena dianggap cacat secara hukum dan menimbulkan komplikasi dan krisis konstitusional lebih lanjut. Ketiga,
MPR dapat menetapkan bahwa proses pembentukan peraturan undang-undang harus melibatkan DPR dan DPD dan ketentuan teknis akan diatur lebih lanjut. Keempat, dalam situasi akibat kekerasan hukum maka MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, mengenai berbagai perubahan, ya kita harus sadar betul Pak Lukman benar. Pilihan demokrasi yang kita ambil hari ini semuanya berujung pada partai politik. Jadi tidak cukup kalau kita ingin membangun narasi kebangsaan ideal ke depan, itu kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan lembaga formal saja. Yang terpenting justru akarnya dari partai politik. Itulah yang nanti Bapak sekalian, saran saya mulai roadshow ke ketua umum partai politik. Karena di sanalah sebetulnya hitam putih merahnya negeri ini ke depan mau diarahkan kemana. Karena apapun yang terjadi di gedung ini sangat tergantung keputusan, wawasan, dan cita-cita daripada 9 partai politik yang ada dan kekuatan lobby-lobby yang ada. Jadi dikaitkan dengan 9 naga atau dikaitkan dengan berbagai kekuatan luar dalam sistem wacana geopolitik yang terjadi antara Cina, Amerika. Masker. Oke. Nah, Oke, mohon izin Bapak. 1, 2, sampai jumpa, Mas. Lupa. Oke.